Oke, karena banyak banget yang bertanya ke gue tentang, Bang, apa yang harus dilakukan setelah kita proses grooming? Semisal nih guys, groomingan kita sudah mencapai goals-nya atau mungkin sudah mencapai tujuannya. Kita membesarkan ikan semisalnya sudah mencapai apa yang kita mau nih guys. Nah setelah itu bagaimana bang perawatannya untuk ikan-ikan kita? Kalau misal nih kita nggak mau grooming, apakah kembali makannya menjadi 3 kali sehari? Atau bagaimana? Jangan kemana-mana, stay tune nih guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi sudah kita bicarakan di pembuka, bahwasanya kita akan men-setting kembali atau men-setting ulang yang tadinya ikan groomingan menjadi ikan yang tidak groomingan atau dirawat sehari-hari aja nih. Nah kalau gitu langsung aja yuk kita bahas. Nah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menentukan mau bagaimana dulu nih, karena di sini gue akan memberikan beberapa kategori ya guys. Kalian itu sebenarnya masuk ke kategori mana sih kan gitu. Nah yang pertama adalah kategori pemula, yang benar-benar pemula, belum kenal ikan mas koki secara dalam, masih baru kenal, baru memelihara. Alangkah baiknya nih guys, kalian memelihara ikan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena kalau kita memaksakan kemampuan atau kehendak, biasanya ikan kita malah jadi terancam nih guys. Maksudnya terancam kayak gimana bang? Gini guys, kategori pemula, kategori sedang, kategori baik, dan yang paling terakhir kategori profesional menurut gue ya guys. Lalu pemula itu apa aja sebenarnya yang harus dilakukan? Pemula yang penting kalian bisa memelihara ikan, ikan kalian nggak mati, bisa hidup selama bertahun-tahun, itu sudah baik guys menurut gue ya. Intinya kalian perbaiki sistem filtrasi, lalu pemberian makan hanya 3-5 kali sehari sudah cukup guys. Jadi nggak usah yang berlebihan kalau hanya untuk memelihara. Semisal kalian senang ngelihat ikan kecilnya lucu, tapi ada juga yang nggak senang dengan ikan yang jumbo atau besar ya guys. Nah itu cocok banget buat kalian. Jadi kalian pakai teknik pakan yang 3 kali sehari atau sampai 5 kali sehari itu sudah cukup ya guys. Untuk perawatannya pun air pun juga nggak yang terlalu ngoyo, bisa 2 minggu sekali guys. Kalau sudah benar cara men-setup filtrasinya ya guys. Sekarang kita lanjut ke kategori sedang. Kategori sedang dimana kalian sudah mulai belajar banyak tentang ikan mas koki, mungkin sudah kurun waktu setahun. Kalian sudah mulai memahami dan mulai ada tantangan tersendiri nih guys. Gue pengen gedein ikan nih bang. Nah, kalian bisa masuk ke kategori sedang. Ini sih menurut gue aja ya, nggak ada yang ngajarin dari mentor dari ini, tapi gue sudah mengkategorikan sesuai spesifikasi masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau sedang, kalian bisa menentukan ikan itu mau makan sehari itu berapa kali gitu loh. Jadi semisal kalian pengen makan sehari 8 kali, boleh-boleh aja guys, kategori sedang. Tetapi kalian juga harus bisa mempertahankan kesehatan ikan-ikan kalian, dimana sudah tidak ada ego ikan banyak kayak gini nih guys dalam satu tank. Kalian sudah memperhatikan kenyamanan ikan kalian, itu sudah masuk kategori sedang. Makan sebaiknya kalau menurut gue di kategori sedang ini kalian pakai 6 kali sehari, 3 kali pada pagi sampai sore jam 3 sore lah gitu. Lalu istirahat makan dulu sampai malam, baru jam 6, jam 7, jam 8 kalian kasih, lalu malamnya mereka puasa. Itu lebih baik karena bisa memperbaiki kualitas air pada tank kalian. Itu kategori sedang ya guys. Dan tentunya biasanya dalam kategori sedang ini udah mulai nggak panik kalau pengen nyembuhin ikan nih guys. Itu di kategori sedang. Kalian masuk kategori mana? Kalau gitu kita lanjut ya ke kategori berikutnya. Nah oke, sekarang kita lanjut ke kategori baik nih guys. Dimana kategori baik bahwasanya kalian sudah mulai memahami beberapa penyakit ikan, beberapa cara merawat ikan dengan sistem filtrasi, misalnya ada top filter,
lalu sun filter, ada side filter, lalu ada macam-macam lainnya. Dan kalian juga dalam dunia perkokian, apalagi khususnya oranda, kalian sudah pasti bisa mementingkan dorsal atas atau sirip bagian atasnya guys. Di kategori baik ini biasanya mereka semua para pecinta ikan mas koki sudah memperhatikan body goalsnya ikan-ikan tersebut. Ya walaupun dibilang masih belum banyak pengalaman, tetapi pada kategori baik ini biasanya para pecinta ikan mas koki sudah mulai mengenal keindahan ikan-ikan ya guys. Kalian bisa lihat mulai lebar-lebar ya. Nah disitu pun kayak gue pun sudah mulai memahami kategori baik ini. Jadi kalian sudah tidak mulai panik-panik segala macamnya, tahu treatmentnya, tahu cara ini, tetapi kalian belum tahu seluk-beluk secara mendalam seperti profesional. Lalu profesional itu yang seperti apa bang? Profesional itu sudah memahami semuanya guys. Dari grooming, dari breeding, dan juga hal-hal lainnya, misal pengobatan. Mereka sudah handal dan tahu bahkan ciri-cirinya. Dan bahkan untuk melihat ikan saja, misal ada bakat jumbo atau tidak, tanpa harus menspesifikasikannya ciri-ciri seperti apa, mereka sudah tahu dari matanya guys. Karena seringnya melihat ikan, dan biasanya yang pro ini sudah bisa dibilang tahunan ya mainnya. Bahkan gue banyak mengenal mentor gue yang sudah mulai lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang memulai dari 2002. Sekarang 2022 guys, 20 tahun coba. Kalian kebayangkan kalau mainan ikan 20 tahun. Nah, di situ adalah kategori profesional. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang bang mau bagaimana nih kita groomingnya, apakah udahan? Kalau kalian ngerasa udah cukup ilmunya di masalah grooming kemarin, dan kalian udah nggak mau nih, bang udah cukup bagus ikan gua, udah nggak mau yang grooming lagi, terus apa yang harus dilakukan? Kalian bisa pakai kategori sedang guys, jangan kategori pemula ya. Kalau kategori pemula biasanya cocok untuk para pemalas gitu. Tetapi di sini kalian pentingkan perasaan ikan kalian, bahwasanya kalau kalian pendekatan seperti ini, insya Allah ikan-ikan kalian pun aman ya guys. Nah, lalu pastikan banyak yang bertanya tuh guys, kalau Bang Rihan kira-kira masuk kategori mana? Itu sih bisa kalian yang nentukan sendiri ya, gue masuk ke kategori mana. Kalau misalnya kategori manapun, intinya selama kalian sayang dengan ikan kalian, selama kalian mengerti cara perawatannya, kalian mau pakai kategori manapun bisa ya guys. Jadi intinya untuk pembahasan kali ini, perawatan apa aja sih yang kira-kira bisa dikurangi misalnya kita sudah tidak grooming. Nah, yang pertama adalah yang bisa dikurangi adalah nih, food feeder kalian atau food timer kalian bisa setting ulang, nggak perlu terlalu dekat kayak biasanya kalau grooming 1 jam sampai 1,5 jam udah makan lagi. Di sini kalian bisa setting sekitar 3 jam. Misal pertama kalian kasih makan jam 7, lalu kalian kasih makan lagi jam 10, kalian kasih makan lagi jam 1. Masih cakep guys. Kalian perbaiki kualitas air aja, yang penting ikan sehat. Dan biasanya kalau sistem grooming kan ngegedein guys, nggak ada yang mikirin warna. Kalau gue sih kemarin walaupun nge-grooming tetap mikirin warna, karena gue mikirin penampilan. Karena selama grooming gue biasanya kan selalu menampilkan si Raden ini ya guys. Kalau Raden pudar warnanya nggak enak dilihat. Nah makanya kalau kalian yang sistem groomingnya cuman ya udah ngegedein aja, nggak apa-apa guys. Kalian saatnya membooster warna. Kalian misalnya punya yang warna red white, ya udah tinggal booster spirulinanya dan juga aksatansinnya supaya warna merahnya naik. Bagus guys. Misal warnanya black gold kayak gini, blacknya udah mulai turun, bisa kalian booster pakai apapun. Misalnya air kualitasnya harus agak asin atau salty. Nah, lalu dibikin pelet warna yang warna khusus warna hitam, ada darker than black dan juga yang lain-lainnya kalian bisa pilih gitu. Nah terus juga semisal warnanya hanya single color, putih aja, oranye aja, itu sih masuk kemana aja ya guys. Mau makan apapun yang penting semua kebutuhan nutrisinya tercukupi. Semisal yang biasanya pelet growth terus selama grooming, kalian sekarang bisa selipkan cemilannya, cacing sutra, cacing beku, lalu makanan-makanan buah-buahan seperti pepaya atau sayur-sayuran seperti tahu bisa kalian masukkan. Tofu juga bagus guys. Nah, di sini gua akan memberikan
salah satu tips gue, kalau misalnya gue yang berada di posisi ini, dari kategori grooming masuk ke kategori yang biasa aja, gue tetap memperlakukan ikan secara sama treatment airnya. Bisa seminggu sekali, bahkan seminggu kurang sudah gue ganti airnya, mungkin ya 40% atau 50%. Gua ya guys, kalau kalian mau kurangin nggak apa-apa, mau 30%, mau 20% bebas. Intinya itu kalau gua kayak gitu. Treatment air tetap dijalani seperti biasanya saat grooming, hanya pakan aja yang dirubah. Tadinya pakan growth menjadi pakan warna atau pakan nutrisi lainnya, agar ikan gua juga semakin baik dan semakin sehat. Karena ikan semakin besar, semakin tua, semakin rentan. Hati-hati ya guys. Nah oke guys, untuk pembahasan perawatan atau treatment setelah kita melakukan keeping contest atau grooming itu aja sih guys ya. Dan untuk kalian yang belum ikut giveaway masih bisa ikut jawab pada hari ini guys, karena hari ini terakhir. Setelah jam 12.00 akan gua close ya guys, dan akan gua umumkan pada hari Rabu pemenangnya. Dan ini free ongkir ya guys. Hadiahnya adalah Tokyo Pro pelet belalang yang cihui banget pokoknya ya. Nah oke, untuk pembahasan kali ini, kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silahkan diulangi videonya, tonton perlahan. Dan kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan pada kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kita mudah bertemu di kemudian hari nih guys. Tentunya dalam pembahasan ikan mas koki nih guys. Dan kalian kalau yang pengen ikut fitur gabung, udah gua sertakan di deskripsi box atau deskripsi video ini. Sekarang mulai setiap deskripsi video ke depannya pasti akan ada link gabung, untuk memudahkan kalian lebih dekat dengan gua untuk bertanya-tanya seputar ikan mas koki. Kita akan memajukan Maskokian Indonesia secepat mungkin dan sebaik mungkin. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton hingga usai. Gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storyfish.